Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Pak. Jadi ini Tutik mau melaksanakan tugas sebagai Tutik, Pak. Nah, ini wawancara masalah dilema etika dan hubungan moral. Ya. Oke. Kita langsung saja ya, Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dilema etika, bujukan moral itu sebenarnya memang banyak kan terjadi terutama di lingkungan kita, terutama hubungannya antara kepala sekolah dengan guru dan tenaga pendidikan yang sifatnya memang kadang kita harus memilih. Jadi artinya saya mengidentifikasi itu dengan cara itu yang perilaku guru ataupun bujukan dari para teman guru tenaga pendidikan itu memang yang sifatnya menurut saya ini saya dihantamnya gitu logika dan hati Gitu ya, Pak. sementara di sisi lain kan ada aturan. Iya. Kira-kira seperti itu yang saya golongkan ke dilema etika dan bujukan moral. Jadi ada juga perilaku guru ya, Pak ya, yang Ya. sedikit mengganggu begitu antara hati dan pola pikir gitu ya, Pak ya. Ya, itulah sebenarnya yang disebut dengan dilema etika dan bujukan moral. Iya. Jadi selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sebenarnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Sebenarnya benar, tapi Bapak harus pilih gitu ya, Pak ya. ya sebenarnya ya seperti yang sudah kan tidak ada masalah. Sementara hal tersebut kan banyak dan sering terjadi sebenarnya. Cuma kan ini tadi kuncinya kan di sini. Iya. Sementara para guru dan tenaga pendidikan teman-teman kita itu juga punya ini. Ya udah tinggal panggil, ajak mereka berdiskusi, ya kan? Udah posisikan gitu secara bersama di mana nih posisi yang pas sehingga ya ininya tidak sama-sama tidak terganggu gitu. Jadi tetap harus ada diskusi antara Bapak dan rekan Pasti. guru di sekolah, Pak ya. Oke, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya itu tadi kalau prosedurnya langkah-langkahnya ya saling ini tentunya harus sering duduk bersama lah, ya kan? Sering merupakan ini tadi logika kita bersama harus kita jalankan. Ya ini fungsi hati perasaan ini kan apalagi kepala sekolah dengan kita di sekolah di sini guru dan tenaga pendidikan kan bukan orang lain gitu. Dan kita diberi amanah sama itu untuk menjaga yang diantaranya itu menjaga kenyamanan, ya kan, kenyamanan atau kondusivitas, ya kan, bagaimana proses pelayanan pendidikan dan proses pelayanan pembelajaran di sekolah ini bisa jalan dengan baik gitu. Nah ini kata kuncinya ada di kenyamanan hati dan pikiran. Iya. Jadi itu sangat penting ya, Pak ya, kenyamanan keduanya gitu ya, supaya Ya, berjalan dengan baik. Nah, jadi selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa, Pak? Nah ini tantangannya ini memang cukup luar biasa karena berhubungan dengan logika, dengan hati, ya kan, macam manapun berapa banyaknya kita di sini sebanyak itu pula pola pikirnya gitu, perasaan hatinya yang harus kita pahami juga seperti itu. Nah makanya itu tantangannya bagaimana untuk saling mengkondisikan logika dan hati gitu, sehingga tidak ada yang terluka dan tidak ada yang tersakiti. Iya. Karena saking banyaknya rekan guru di sini mungkin beda pula cara pikirnya. Iya, belum lagi hal-hal yang lain latar belakang suku, ya kan, juga berpengaruh gitu. Nah di sini ini tadi memang
tidak jauh dari logika dan hati. Iya. Selanjutnya Pak, bagaimana? Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu begitu untuk menyelesaikan dilema etika? Kalau jadwal rasanya enggak sih, karena semuanya itu kan apa namanya nih, berhubungan dengan yang pertama bisa jadi kondisinya, terus permasalahannya dengan siapa, di mana, kapan. Nah, artinya di sini kesimpulannya itu saya tidak punya jadwal khusus untuk ini menangani kasus misalnya dilema etika dengan Ibu Tuti, besok dengan Ibu ini, Bapak ini, tidak ada. Pokoknya ketika itu terjadi ya udah kita selesaikan dengan cara-cara yang seperti tadi. Karena mereka juga punya logika dan punya hati. Jadi disesuaikan aja langsung Pak ya, Sesuaikan. permasalahannya sesuai kondisi, bagaimana permasalahannya, Ya. gitu ya Pak. Oke. Jadi selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau seseorang yang khusus nggak ada, karena ini kan semuanya berperan. Misalnya gini, ketika misalnya yang Bukti ini, Bukti yang mendatangkan dilema etika ataupun rujukan moral ke saya. Nah kita misalkan aja nih, ini bukan mendoakan ini misalnya. Nah Bukti datang di kelas Bukti yang masuk, sementara orang tua Bukti harus dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah tidak ada orang yang bisa membawa orang tua Bukti. Mana yang harus kita dulukan? Tentu ini kita bercerita yang pertama antara saya dengan Bukti, kemudian tentu kita butuh teman lain untuk membantu. Bisa jadi untuk menghandle ini kelas Bukti misalnya harus dihandle dulu. Tentu kita panggil teman. Nah, tentu kita di situ yang bermain tetap logika dan hati. Nah, di sisi lainnya kan ada aturan yang harus kita tegakkan. Aturannya juga berhubungan dengan logika dan hati, apa itu? Kenyamanan kelas dalam peserta didik kita. Jadi kalau ditanya orang khusus, ya kalau satu orang enggak ada. Saya tidak punya ya semuanya. Siapa aja bisa menjadi orang yang mendukung untuk permasalahan-permasalahan terutama di dilema etika. Jadi orangnya pun nanti bisa disesuaikan siapa yang bisa membantu gitu ya Pak ya. Iya, itu jelas gitu kan. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah sudah selesai. Oke Pak, terima kasih banyak waktu dan Sudah selesai. waktu dan kesempatannya pagi hari ini. Semoga ini bisa dapat menjadi pembelajaran bagi saya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.